Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Perjuangan kemerdekaan kita ini sangat-sangat luar biasa ya. Kemarin kita menikmati betapa hebatnya ya, gitu ya. IKN upacaranya luar biasa. Akhirnya perdana sejarah di jagat raya Indonesia ini ya, di upacara diganti di IKN yang banyak mengatakan bahwa ini tidak akan mungkin, ini tidak akan bisa Ferguson. Ternyata Pak D. Jokowi sudah melakukannya ya. Semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, puji Tuhan berjalan dengan lancar, dan rakyat Indonesia juga senang dengan hari kemerdekaan yang dilaksanakan kemarin. Oke, teman-temanku channel Sirait Media, kali ini kita ada pembahasan. Nah, kali ini pokoknya seru, makin seru dan seru ya, karena Waketum Golkar yang angkat suara ini gitu ya. Kalau yang cocok untuk jadi pengganti Waketum Golkar itu mengatakan yang cocok itu adalah Jokowi gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama saudara-saudaraku, langsung aja kita lihat ya apa pernyataan dari Waketum ini. Sangat seru dan menarik, dan tentunya ya, semoga video ini menjadi pendidikan politik bagi generasi milenial maupun antek-antek politik yang kepanasan jenggot. Oke, langsung aja kita tonton video berikut ini. Saya begini, ini kan saya kira buat kami DP Partai Golkar dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini kan nanti akan diperkuat dan Pak Jokowi akan masuk di sana, Pak. Kabar di sana. Saya begini, ini kan saya kira buat kami DP Partai Golkar dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini kan ya sesuatu yang buat kami mengagetkan juga ya, mengejutkan juga. Jadi kami belum mau membicarakan tentang atau berspekulasi nanti seperti apa. Nah, yang penting buat kami sekarang, terutama buat saya, dengan mengundurkannya Pak Erlangga ini, organisasi ini tidak berhenti ya. Organisasi ini tidak tidak berjalan gitu ya. Makanya dengan segera pada tadi pagi malam ini kami memberikan penjelasan. Insya Allah walaupun Pak Erlangga mundur, dan sekali lagi saya katakan mundurnya itu secara de facto, karena secara de jure pengunduran diri itu harus dilegitimasi di institusi namanya rapat pleno ya. Nah, jadi sampai ada secara de jure siapa yang nanti akan menggantikan Pak Erlangga sebagai pelaksana tugas ketua umum, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Setelah itu seperti apa, nanti kita tunggu siapa yang menjadi pelaksana tugas. Jadi saya nggak mau berspekulasi, yang penting sampai rapat pleno betul-betul pengunduran diri ini diterima oleh pengurus DPP, itu dulu satu-satu dulu kami bicarakan. Nanti setelah itu seperti apa nanti kita lihat dengan siapa PLT ketua. Ada pintu orang untuk mengiyakan dan membenarkan bahwa memang ternyata Golkar itu diokupasi dari pihak luar, karena kita dengar katanya Pak Jokowi yang akan menjadi ketua Dewan Pembina. Kalau kemudian dirubah kewenangannya dan otoritasnya Dewan Pembina seperti netral banget dulu menjadi powerful, ketemu barang itu, apa pernyataan dari Pak Mekeng? Enggak ada yang salah. Partai ini yang partai terbuka. Iya, betul banget. Dan jangankan ini, partai lain juga mau tuh Pak Jokowi masuk. Baru tahu. Oh, ya. Banyak yang mau. Kita harus akui dia punya elektoral masih tinggi. Dia punya pengikut masih tinggi. Kalau itu bagus untuk Golkar, why not? Kan nggak bisa kita ini juga, selama aturan-aturannya itu membackup tentang masuknya beliau. Gitu. Kalau buat saya, ini partai terbuka kok.
Kalau udah nyatakan partai terbuka ya jangan ditutup. Wah, ini nggak boleh masuk ini nggak boleh, ya enggak dong. Iyalah. Ya, silakan saja. Betul kan. Apalagi beliau mantan presiden 2 periode, punya elektoral yang tinggi. Ya itu bisa Golkar nanti berikut nomor 1 dan di kursinya bisa balik lagi kayak Demokrat dulu 148 kursi. Bisa saja. Oh, bisa terjadi. Iya. Gitu loh. Kenapa kita masih ini? Kan yang penting partai politik ini bukan cuma pengurusnya, karya dia di masyarakat. Nah, kalau punya partai punya banyak anggota fraksi, terus fraksinya berkarya di parlemen dengan pemerintah, membangun, dia punya daerah pemilihan masing-masing. Kan sumpah kita di DPR kan Bang Akbar dulu kita sama-sama sumpah kita adalah memperjuangkan daerah pemilihan. Jadi kita harus pikir lebih ke arah yang lebih ke situ gitu. Jangan kita melihat orang per orang gitu loh. Nggak masalah gitu loh. Selama itu membawa keuntungan buat partai politik, buat partai Golkar. Gitu. Jadi jangan kita langsung menutup diri. Wah, harus orang yang ini, nggak perlu. Gitu. Kalau saya mah terbuka aja. Terbuka. Pada situasi yang sama menjadi agak problem mungkin bagi Pak Jokowi sebab dia masih Bung Akbar Faisal agak pokoknya nggak terima PDIP loh. Dia belum pernah kita mendengar dia keluar mundur dari PDIP dan juga belum pernah dipecat atau pernyataan keluar atau dikeluarkan dari PDIP. Kan secara undang-undang kalau udah punya kartu baru kan udah otomatis gugur. Ngapain kita pusing? Kalau dia udah terima KTA. Oh, jadi ada aturannya ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya dari partai A punya KTA. Kemudian tiba-tiba saya menerima dari KTA dari partai lain, automatically gugur ya. Makanya masuk sipol kan. Nggak boleh double KTA. Oke. Nggak perlu pusing, kita mesti udah ada KTA baru ya udah. Oke. Jadi fix ya Pak Jokowi akan di Golkar nanti. Ya kalau fixnya saya nggak tahu. Tapi itu kan beredar di masyarakat. Dan buat saya, it's okay. Itu positif buat partai Golkar. Gitu loh. Bisa membesarkan partai ya. Menurut saya bisa, karena partai itu bisa besarkan karena elektoral. Ada partai yang rekrutnya artis saja. Betul kan? Iya. Ada partai yang dia rekrut tokoh aja. Why not? Kalau tiba-tiba Pak Jokowi mau masuk partai Golkar, ya udah. Satu orang bisa bawa puluhan juta suara, apakah kita senang tuh Golkar? Amin. Kita masih dalam fase pembicaraan tentang orang ya Pak Mekeng. Betul-betul informasi yang berkelindan itu sangat liar. Saya sungguh berterima kasih Pak Mekeng datang ke sini untuk menjelaskan ke kita, dan saya harus bertanya seperti ini, maafkan saya, ya kan gitu ya. Salah satunya adalah Pak Jokowi harus mendapatkan partai Golkar. Itu yang kita dengar. Oke. Kalau dalam posisi sebagai ketua Dewan Pembina, maka kewenangannya harus kembali seperti yang dulu. Di mana Dewan Pembina itu punya powerful ya. Dulu ya. Ya, salah satu kewenangannya itu adalah menunjuk ke calon presiden ya. Bukan dia yang nunjuk. Iya. Ketua umum harus berkonsultasi dan mengambil keputusan bersama-sama. Jadi ketua umum nggak bisa sendiri, ketua Dewan Pembina nggak bisa sendiri. Ya itulah salah satu bentuk powerful. Beda yang zaman dulu Orde Baru, ketua Dewan Pembina yang memutuskan. Iya. Dan itu dipotong oleh Pak Erlangga. Dibikin nggak ada. Ya, ya akhirnya ya susah juga ya mendapatkan pembelaan dari Dewan Pembina sekarang ini. Iya. Makanya jangan main potong-potong, karena nanti kepotong sendiri. Nanti sudah. Itulah hidup. Oke. Saya lanjutkan. Jangan main potong-potong, nanti kepotong sendiri ya kan. Kita dengarkan yang tadi itu bahwa nantinya konon kabarnya adalah Ketua Dewan Pembina dengan kewenangan dikembalikan seperti dulu yang powerful itu Pak Jokowi. Kemudian Ketua Umumnya Bahlil. Kemudian Wakil Ketua Umumnya itu adalah AGK. Ketua hariannya ada disebut-sebut namanya Mas Bambang Susatyo. Sekjennya nggak tahu siapa dia. Seperti itu kah, Kang? Ya, rumors.
Iya. Kalau waktu itu Pak Akbar masuk Golkar, mungkin sekjen Pak Akbar. Nggak mau masuk Golkar sih. Inilah yang Oke aja lah. Ini Golkar itu sangat ini dinamis. Jadi kalau rumor sih ya oke, tapi nanti kan prosesnya ini nanti di dalam Munas, nah itu mulai tuh. Jadi termasuk misalnya atas nama partai terbuka tadi itu, termasuk misalnya ketika ada orang yang punya KTA, tidak harus menjadi anggota 5 tahun sebelumnya, tidak perlu menjabat apa gitu, bisa juga mencalonkan diri sebagai ketua umum ya. Soal menang atau tidak itu belakangan gitu. Kalau ada ART dirubah, kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau dia misalnya pernah menjadi menteri, dia pernah menjadi apa ya? Itu kan juga satu proses kepemimpinan. Kepemimpinan kan bukan juga hanya di organisasi internal Partai Golkar dong. Artinya dia sudah punya bekal lah, leadership sebagai itu. Jadi juga kita harus lihat dari sisi ini, bukan orangnya kosong sama sekali. Misalnya anak baru kuliah, itu susah juga. Tapi kalau dia sudah pernah mimpin itu, makanya saya bilang itu ART juga harus adaptif terhadap situasi dan kebutuhan, gitu loh. Jadi ini bisa membuat partai itu besar kalau dia adaptif terhadap situasi yang berkembang dan kebutuhan daripada partai itu, dan terlalu kaku. Dan situasi ini bagi Partai Golkar yang diwakili oleh Pak Mek yang sebagai wakil ketua umum adalah bagian dari adaptasi terhadap situasi yang ada. Ya, situasi dan kebutuhan. Ya, kita mau nomor 1 dong. Iya kan? Gitu loh. Ke 2029 kalau nggak punya presiden paling nggak punya ketua DPR, ya kan, bisa berperan membangun bangsa ini. Kenapa tiba-tiba ada pikiran ketua DPR, Pak? Ya kalau pemenang pemilu kan jadi nanti bukan 2000, yang sekarang, bukan 2029. Nggak ada hubungannya dengan MD3 kan? Oh nggak ada. 2029. Oke. Saya kembali pada yang tadi. Jadi Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina dengan kewenangan yang dikembalikan, ketua umumnya masih Bahlil, junior kita itu. Ini ya, kalau nih. Kalau kita nggak. Tapi juga ada narasi yang berbeda yang mengatakan bahwa kemungkinannya ketua umumnya itu bukan Bahlil. Bahkan ada yang menyebut Pak Jokowi sebagai calon ketua umum. Seperti apa itu? Buat saya nggak ada masalah selama mengikuti aturan. Selama aturannya diikutin, Bang terlalu. nggak ada masalah. Dan aturannya akan diperbaiki nanti di Munas Di itu. Munas itu forum tertinggi kok. Semua orang berkumpul di situ, pemegang suara, daerah, pro segala macam. Ya, kalau mereka mau putusin itu apa kita mau melawan? Enggak. Ya betul. Apa teman-teman sudah menyiapkan diri untuk penyesuaian itu? Teman-teman mana? Golkar maksud saya. Di yang pemegang suara? Iya. Ya sekarang sih belum lah. Kalau mereka melakukan konsolidasi pemahaman ya kita nggak tahu. Gitu loh. Kan itu biasa. Makanya saya bilang kerja-kerja politik kan tidak ada dadakan gitu loh. Kalau dia udah punya tim, udah melakukan lobby, melakukan ini bisa dimaklumin atau nanti di Munas semua orang, ya kami setuju, mau bilang apa? Itu dia yang saya mau tanyakan. Iya. Artinya hari ini orang memperdebatkan Bahlil. Tapi ternyata tiba-tiba pada tanggal 20 nantinya itu sepakat Pak Jokowi sebagai ketua umum itu. Amin. Bisa jadi itu barang itu ya? Kalau dirubah bisa. Kan kalau dirubah bisa. Kalau nggak dirubah ya nggak bisa dong. Tapi kan tadi dibilang akan dilakukan penyesuaian. Ya itu nanti di Munas. Kalau memang itu isu ada. Ini kan sekarang SC lagi membuatkan rancangan-rancangan keputusan segala macam. Siapa ketua SC-nya? Adis Kadir. Oh, Adis. Oke. Sedang berancang. Kalau ada isu itu diangkat di dalam rancangan pembahasan dalam komisi-komisi, ya bisa terjadi. Gitu. Ketua umum Pak Jokowi, Sekjen Bahlil. Kalau ada artinya dirubah. Kalau nggak dirubah ya nggak bisa. Ada juga yang kita dengar bahwa Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi, ketua umumnya itu adalah Mas Gibran. Ada
Ada juga. Ada juga. Makanya sebenarnya itu Ini orang buat ini aja nih. loh, Pak Mekeng, publik dibuat menjadi bertanya-tanya dan membuat cerita sendiri. Itulah pentingnya keterbukaan informasi. Kan Partai Golkar partai terbuka. Iya. Jelaskan kepada kita bagaimana kita harus memahami tindakan dan sepak terjang atau langkah-langkah politiknya teman-teman di Golkar itu. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Jadi yang tidak ekstrim yang mana? Ya kalau Pak Jokowi jadi Dewan Pembina, terus ketua umumnya siapa bisa, atau Pak Jokowi jadi ketua umum Dewan Pembina itu bisa, selama Saya tak tulis bisa. ada ART dirubah. Iya, lagi-lagi kan tadi Ya, itu. kalau soal Supaya anggaran dasar kan jangan ini. sudah clear kan Nah, tadi. seolah-olah saya bilang udah pasti loh. Ya. Ya. Nah, ini tidak ada yang dipotong, Bro. Oh iya nggak apa-apa, Ya. makanya saya omong aja. Makanya nggak ada yang dipotong, Bro. Iya. Namanya unsensor. Unsensor. Tidak ada yang dipotong Iya. gitu kan. Itu tadi yang saya katakan bahwa apa ya? Jangan tolong teman-teman Golkar jangan diterjemahkan berbeda sikap dari publik ini. Ini adalah bentuk dari sayang loh. Ini adalah bentuk dari respect loh. Makanya orang pengen bertanya. Kalau tidak dibicarakan berarti kan orang tidak peduli dengan Golkar. Kan begitu kan? Betul. Nah, Bagus buat Golkar. makanya saya kembali ke pertanyaan awalnya. Ketua umumnya Pak Jokowi, sekjennya Bahlil, Dewan Pembinanya Pak Luhut. Selama pokoknya yang pertama ADRT sudah dirubah ya, dalam proses di Munas ikut, terus nanti proses pemilihan, ya itu kan mereka sendiri yang menentukan calon-calonnya siapa. Ya kan saya bilang kan nggak semua orang, istilahnya kalau menurut saya istilah saya bajunya itu pas. Iya. Itu kan mesti tahu diri juga gitu loh. Kesimpulannya adalah siapapun nama-nama yang kita bicarakan ini adalah itu tergantung pada bagaimana penyesuaian anggaran dasar pada Munas tanggal 20 Agustus nantinya. Kan 20 pagi Rapimnas, Oke. malam buka Munas. Malam buka Munas. Keputusan malam itu juga. Bisa mau besok malamnya, bisa besok kan, bisa sampai besok. Peserta-peserta sudah sudah terkondisikan ya. Maksudnya kondisi udah dikasih tahu. Mungkin sudah di Jakarta bahkan. Bisa. Biasanya 2-3 hari sebelumnya udah Jakarta. Iya. Nah itu dia. Oke. Kita tampaknya sudah semakin jelas barang ini ya bahwa atas nama partai modern, partai terbuka, maka Golkar telah menyiapkan diri dan bisa beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun yang terjadi gitu ya. Ya nggak Dan- apa-apa. iya. Selama itu dikehendaki oleh peserta Munas, pemegang suara, Iya. nggak masalah. Ini dalam rangka tujuan menjadi nomor 1 nantinya. Iyalah. Itu harus begitu ya. Ya, sudah ya, kawan-kawan Sirait Media tadi kita udah tonton. Guys, pokoknya ini akan menjadi Munas Partai Golkar yang paling banyak dinanti-nanti masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena 80% ya warga Indonesia mencintai Pak Jokowi. Tentu banyak sekali gitu yang akan menanti atau menunggu-nunggu Munas Partai Golkar ini. Saya yakin, saya rasa Partai Golkar sudah lama sudah tidak mendapatkan figur atau sosok orang yang benar-benar kuat gitu ya, yang bisa menarik puluhan juta, bahkan sampai 70-80% masyarakat Indonesia ya, dan banyak menilai sendiri ya siapa sosok itu gitu ya yang cocok untuk menjadi ketum Partai Golkar. Nah, saya pikir teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar, komen di bawah, apakah cocok siapa jadi ketum Partai Golkar. Terus pertanyaan kedua, apakah Jokowi mau jadi cocok untuk jadi ketumnya Partai Golkar. Dan pertanyaan ketiga teman-teman, karena ini saya juga coba observasi ke masyarakat, ada beberapa politisi dan juga tokoh-tokoh masyarakat mengatakan Pak Jokowi jangan masuk partai lagi, jangan jadi ketua umum dan sebagainya, udah jadi penasihat aja, karena bapak itu levelnya udah di atas, udah perfect gitu ya. Walaupun tidak sempurna, dia mengatakan Pak Jokowi kemarin meminta maaf tidak sempurna, tapi tokoh-tokoh masyarakat ini, dedengkot ini mengatakan bahwa
beliau itu udah di atas, udah namanya itu udah bagus gitu kan, udah tertata bagus. Jadi kalau jadi ketua umum Partai Golkar ataupun yang dibilang oleh Hasto mau menduduki ketua PDI Perjuangan itu gosip-gosip lagi ya teman-teman. Hasto juga itu ngawur gitu, nggak ada kejelasannya gitu ya. Tapi yang pasti 3 pertanyaan ini tolong kalian jawab di bawah. Apakah Presiden Jokowi siap untuk duduk menjadi ketum Golkar? Yang kedua, apakah Pak Jokowi cocok untuk ketumnya Golkar? Karena dia cocok juga untuk ketumnya Gerindra nantinya ya. Karena Pak Prabowo juga pengen Pak Jokowi tetap mengabdi kepada negeri ini dan membangun Gerindra gitu, biar lebih solid lagi. Jangankan Gerindra, PSI juga siap gitu ya. Banyak partai yang mau gitu untuk kalau Pak Jokowi jadi pemimpinnya, karena beliau ini beda daripada yang lain. Dan yang ketiga, menurut kalian apakah cocok Pak Jokowi? Apakah seharusnya Pak Jokowi udahlah istirahat aja dan memantau gitu kan, apa yang kinerja yang saat ini presiden terpilih akan lakukan gitu, atau memberi nasihat-nasihat saja, ataupun udah Bapak sebagai pembina aja gitu ya, senior gitu ya, karena udah perfect namanya ya. Mungkin kalian komen di bawah. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Jangan lupa share video ini dan juga ke grup-grup, bagikan ke grup-grup WhatsApp, Facebook dan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati.